pertanyaan di segmen sebelumnya dari Miss Mary. Kalau misalnya tawarannya jadi wagub ditolak, tapi kalau jadi misalnya wakil menteri pendidikan atau jadi menteri pendidikan gitu diterima nggak? Sebenarnya kalau aku di saat aku menerima tawaran itu, aku tuh nggak ngelihat posisi apa yang ditawarkan ke aku ya. Karena menurut aku semua posisi bisa memberikan impact. Aku melihat aku capable atau enggak sih gitu. Aku mampu atau enggak. Karena untuk menjadi pejabat publik itu kan tanggung jawabnya besar banget ya. Kita harus membuat kebijakan untuk satu negara ini gitu. Anggaran itu adalah duit rakyat. Yang kita pakai itu duit rakyat gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh nggak mudah. Jadi ketika aku ditawarin, aku tuh bertanya ke diri aku sendiri, aku mampu nggak ada di posisi ini? Menurut Prilly, kalau di level Kementerian Pendidikan, jadi wamen, jadi menteri gitu? Kalau saat ini sih aku mungkin lebih nyaman bermanfaat di hal lain seperti dosen gitu ya. Atau aku keliling desa-desa untuk mengajar daripada untuk ke situ dulu sih. Karena ya aku nggak pernah tahu kondisi politik behind closed doors, we never know. Apakah mental aku siap menghadapi itu gitu. Karena itu adalah tanggung jawab yang besar. Aku nggak mau merugikan rakyat atau orang-orang yang udah percaya sama aku gitu aja sih. Tadi poin Prilly penting juga ya. Bagus kalau nggak capable ya kita harus mengevaluasi diri sih. Harus tapi bagaimana diri sih. Tapi bagaimana dengan fenomena ketika banyak sekali public figure juga yang banyak jadi staff sus, komisaris tanpa ada background dan kapabilitas yang mungkin mumpuni. What do you think? Mungkin mereka merasa capable. Mungkin mereka merasa capable ya. Kan kita nggak pernah tahu. Mungkin aku bisa nih gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Mungkin mereka punya pengalaman lain yang kita nggak tahu gitu, atau mungkin dari dia ngerasa capable gitu. Satu lagi kalau dari aku Prilly, banyak banget kan pekerjaan yang kamu kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Makanya kamu dibilang orang yang sangat multi talenta. Apa sih yang kamu cari sebenarnya? Kenapa nggak fokus di satu titik? Tapi banyak banget yang kamu kerjakan, bahkan semua profesi kamu jalani malah. Apa yang kamu cari sih sebenarnya dalam hidup? Sebenarnya orang kan ada dua macam ya, yang bisanya fokus di satu gitu, atau yang emang seneng bekerja di berbagai bidang selagi dia ngerasa dia have fun dan dia mampu gitu. Nah mungkin aku adalah tipe yang kedua gitu. Aku tuh agak gregetan orang ya. Misalnya aku jadi aktor gitu ya. Terus aku ngerasa kenapa sih ceritanya gini? Bisa gak ya cerita film kayak gini? Karena aku ngerasa film itu adalah kendaraan media yang paling efisien untuk kita menyampaikan sebuah pesan gitu. Misalnya raise awareness soal pendidikan atau raise awareness soal kesehatan mental lewat seminar yang nonton 1.000 orang gitu. Tapi kalau lewat film kita ada kesempatan untuk reach 1 juta penonton dan film akan lebih diomongin sama orang ketika nonton dan akhirnya kita bisa raise awareness tentang isu tersebut. Bisa gak ya aku main film itu? Ya tapi kan sebagai aktor kita nunggu skrip. Akhirnya aku berpikir apa bikin PH sendiri ya. Jadi aku bisa raise awareness soal hal-hal yang aku anggap penting. Jadi aku tipe orang yang banyak pengen tahu dan itu jadinya selagi aku ngerasa aku mampu, ya aku cobain aja gitu. Dan ada kesempatannya juga ya udah aku iya gitu. Dari gregetan tadi ya. Kalau Oslo gregetan nggak sama Prilly? Maksudnya nilai-nilainya Prilly gitu maksudnya. Gregetannya ya mungkin lebih greget Prilly ya karena dia banyak banget nih semua yang dipikirkannya itu. Tapi ada satu hal yang bikin gue penasaran sama Prilly sebenarnya. Dia kan kesibukannya banyak banget nih sebenarnya. Pasti ada day off mungkin. Yang lo lakuin pas day off apaan? Tidur. Bagus, itu memang bagus. Kita bisa belajar banyak dari tidur itu. Enggak, tapi sebenarnya day off tuh jarang banget ya. Kayak sebulan. Iya benar. Benar-benar kayak jarang banget gitu. Kayak misalnya bulan ini nggak ada day off. Jadi sekalinya ada day off itu bener-bener untuk diri aku sendiri sih. Benar-benar nggak mau ketemu orang. Karena ya setiap hari pekerjaannya ketemu sama orang, ngomong sama orang. Jadi ya benar-benar cuma rebahan, tidur. Bahkan bisa yang kayak makan di kasur gitu. Bener-bener ya udah cuma pengen jadi ya udah pengen santai, mager, rebahan gitu, mager gitu. Karena itu juga bisa dirasainnya mungkin sebulan sekali ya kayak gitu, rebahan-rebahan gitu ya. Apa maknanya Oslo dari penjelasan Prilly ini? Ya sebuah kesenjangan dari orang yang day off lebih banyak ya. Gitu, maksudnya gitu, kadang tuh kayak kapan kerjaannya ya gitu. Maksudnya kayak sekarang nih, besok bisa Q&A, langsung bisa kan kemarin. Makanya datang gitu. Karena saking banyak day off gitu. Tapi jangankan day off loh. Bayangkan lagi sakit aja pakai infus, syuting masih tetap jalan. Itu Prilly itu kayak gitu. Ada nggak Kak? Benar. Ada nggak Kak Mer yang nggak diketahui publik tentang Prilly yang Kak Mer tahu? Waduh.
Jujur aja. Iya, satu hal yang aku selalu ingat, tapi Prilly tuh selalu punya caranya sendiri untuk merilis stres gitu. Jadi Prilly tuh sempat sharing ke aku bahwa dia tuh punya night routine. Jadi rutinitas mandi malam yang selalu tuh harus urutannya tuh harus benar gitu. Pakai Jadi kembang nggak? pakai lilin, pakai aroma. Gitu. Karena katanya pagi-pagi tuh harus wangi soalnya. Iya, itu Cuman benar. sekarang nggak tahu apakah masih tetap dilakukan rutinitas night routine Masih itu. sih, maksudnya kalau misalnya sempet aja ya, kalau misalnya sempet dan ada me time itu biasanya emang rutinitasnya tuh mandi lebih lama, pakai wangian yang kita suka, pakai lilin gitu-gitu, kayak spa di rumah aja sih. Ya bentuk kita take care sama diri sendiri karena jujur kadang aku tuh bisa ke kantor nggak mandi soalnya. Saking kayak capeknya, misalnya kayak pulang udah terlalu malam, terus ya udah aku mandi malam, besoknya ke kantor tuh harus pagi, aku biasanya nggak mandi, udahlah kantor sendiri ini gitu, nggak mandi, nggak make up gitu. Kadang aku suka skip rutin-rutin kayak gitu, mandi, make up, atau sekedar nyatok rambut deh supaya kelihatan lebih baik tuh kadang suka aku skip karena nggak sempet tuh. Jangan jadi contoh ya. Nggak Iya, mandi itu benar. karena Prilly, tetap Prilly. Yang nggak mandi nggak jangan mandi, ya dicontoh. kalian. Takutnya berpikir, wah nggak mandi bisa jadi Prilly. Benar. Enggak. Tolong ya. Ya benar ya soalnya. Benar. Iya. Dan nggak semua orang punya privilege mandi lebih lama. Nah, Nggak semua orang bisa gitu. Tidak semua tips itu bisa dilakukan di Iya. rumah tanpa pengawasan ya. kalian punya lilin pas mati lampu doang kan? Prilly mandi loh. Lilinnya aja wangi soalnya. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.